Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Fatimah, peserta CPNS golongan 3 angkatan 19 tahun 2021. Saya akan memaparkan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Adapun sejarah pergerakan nasional Indonesia, yaitu pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini dilatar belakangi dari terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Pada peristiwa ini, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Kemudian, Perhimpunan Indonesia yang kita sebut sebagai PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Long Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiten Bon, Studerenteden Minahasers, kemudian Jong Bataks Bon, dan pemuda kaum Teosofi. Mereka ikut dalam kerapatan besar. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakisi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI yang ditugaskan untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI yang masih belum selesai untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini membuktikan bahwa para petinggi bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok-kelompok atau golongan dan menghasilkan 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, NKRI yang memiliki tujuan seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara pemersatu bangsa. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan simbol negara sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebangsaan bersama, yaitu bendera, sang merah putih, bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Lanjut, bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2006, di mana pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan untuk lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dasar hukum bela negara yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 berisi tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Adapun nilai dan nilai dasar dari bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai ASN, bagaimanakah cara kita mengimplementasikannya? Dan ada banyak cara, diantaranya mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Di sini contohnya saya sebagai dokter, saya siap untuk mengabdikan ilmu dan keahlian yang saya miliki untuk kepentingan dan rakyat Indonesia. Kemudian meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang berdaulat, memiliki kemampuan dalam melakukan kebijakan dan program pemerintah. Contohnya seperti keadaan pandemi sekarang, kita sebagai ASN berkewajiban untuk ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah untuk menanggulangi bencana, seperti menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta mengikuti program vaksinasi agar tercipta herd immunity yang dapat melindungi kita semua dari pandemi virus corona. Demikian podcast tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.